Anderson absolutely floors him here in the of the first round. You could see in the eyes of eBay that he was ready to go, but he makes a fight of it. Showing the work rate. I am the greatest. Lima kemungkinan pertarungan berikutnya bagi Saul Canelo Alvarez setelah ia mampu mengalahkan John Ryder. Saul Canelo Alvarez mempertahankan gelarnya di singgasana kelas menengah super yang tak terbantahkan dalam pertarungan di kampung halamannya Meksiko. Superstar tinju asal Meksiko itu kembali ke Guadalajara untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir, guna mengalahkan John Ryder dari Inggris melalui angka mutlak. Hal itu membuat Canelo mempertahankan gelar sabuk WBC, WBA, IBF, dan WBO di berat 76,2 kg. Setelah mengalahkan John Ryder, pilihan lawan Canelo menjadi luas dengan adanya rival-rival di kelas menengah, bahkan hingga di kelas berat ringan. Usai pertarungan, Canelo secara terang-terangan menginginkan rematch dengan Bivol. Namun, seandainya pertarungan tersebut tidak tercapai, Canelo dengan percaya diri mengatakan bahwasanya dia siap bertarung melawan siapa saja lawan yang datang kepadanya. Time for David Benavidez versus Kali ini, cerita fighter ingin melihat calon lawan potensial yang kemungkinan akan dihadapi Canelo dalam waktu dekat ini. Siapa sajakah mereka? Berikut adalah 5 pertarungan Saul Canelo Alvarez selanjutnya setelah mengalahkan John Ryder. Andrade yang kini berusia 35 tahun telah menaikkan berat badannya guna mengejar Canelo. Kedua petarung ini bahkan saling terlibat cywar pada tahun 2021 yang lalu dalam sebuah konferensi pers yang penuh amarah, yang memicu permintaan untuk sebuah pertarungan. Namun, Andrade mengalami ketidakberuntungan dalam karirnya dengan gagal menyelesaikan pertarungan melawan bintang-bintang papan atas. Hingga saat ini, kedua petinju itu belum bisa bertemu di atas ring. Demetrius Andrade merupakan petinju kelas menengah super yang belum terkalahkan dengan rekor bertanding 32 kali bertanding dan 32 kali menang. Munguia merupakan petinju Meksiko 26 tahun. Saat ini berada di kelas menengah. Namun, dia sudah lama disebut-sebut sebagai calon lawan bagi Canelo dalam pertarungan antar sesama petinju Meksiko. Pada tahun 2017, Canelo mengalahkan rival bebuyutannya Julio Cesar Chavez Jr. dalam sebuah pertarungan sesama petinju Meksiko. Hal ini membuat Munguia siap untuk naik kelas setelah ia kembali pada 10 Juni melawan Sergey Derevyanchenko yang berusia 37 tahun. Saat ini Munguia memiliki rekor 41 kali bertanding dan 41 kali menang. Jermall Charlo, petinju 32 tahun ini mewarisi gelar juara di kelas menengah WBC yang ditinggalkan oleh Canelo. Namun, petinju asal Texas ini ingin merebut gelar Canelo di kelas menengah super. Dia telah membicarakan tentang kenaikan kelas untuk melawan Canelo dengan mempertaruhkan rekor 32 kali bertanding tanpa kekalahan miliknya. Charlo pernah bertinju di acara TV berbayar sebelumnya dan tetap menjadi alternatif yang menarik bagi Canelo.
Terlebih saat ini Jermell Charlo adalah juara di kelas menengah WBC. David Benavidez disebut-sebut sebagai monster Meksiko oleh Mike Tyson karena dia muncul sebagai talenta terbaik di kelas menengah super. Dan banyak fans tinju juga mendukung petinju Amerika ini memberikan Canelo ujian terberatnya di kelas 168 pound. Jika pertarungan ulang dengan Bivol tidak terwujud, David Benavidez akan menjadi pesaing teratas dalam daftar keinginan para fans penantang gelar WBC milik Canelo. Benavidez dikabarkan sudah terang-terangan menantang Canelo untuk memperebutkan kelas menengah supernya. Yang terakhir adalah tentu saja Dmitry Bivol. Petinju berusia 32 tahun ini telah mengalahkan Canelo pada Mei 2022 yang lalu untuk mempertahankan gelar kelas berat ringan WBA. Dan balas dendam masih ada dalam benak Canelo saat ia ingin bertarung kembali dengan petinju Rusia itu. Namun, Canelo menginginkan rematch-nya di kelas berat ringan juga. Saat selesai pertarungan melawan Ryder, Canelo mengatakan, ia ingin pertarungan yang sama, persyaratan yang sama, semuanya sama. Dan semua orang tahu bahwa kami menginginkan rematch dengan Bivol. Namun, jika pertarungan melawan Bivol tidak terjadi, maka kita lihat saja nanti, kata Canelo. Sebelumnya dikabarkan juga bahwa pihak Bivol tidak mau bertarung di kelas 175 pound. Pihak Bivol hanya ingin melakukan rematch dengan syarat bertarung di kelas beratnya Canelo, yaitu 168 pound. Di mana menurut manajernya Bivol, kalau bertarung di kelas 175 pound lagi, hasilnya akan sama saja, yaitu kekalahan bagi Canelo. Wah, apakah akan ada titik temunya nanti? Kita lihat saja. Kalau menurut teman-teman, siapakah petinju yang cocok melawan Canelo Alvarez berikutnya?